Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tentang materi, koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai seorang guru harus menyadari, bahwa tugas kita adalah menuntun murid agar berkembang sesuai dengan kodratnya sehingga menjadi manusia yang memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, seorang guru harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, baik dalam masalah dengan jenis dilema etika atau masalah dengan jenis bujukan moral. Dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri seorang guru, reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif dan berpihak pada anak didik, maka akan berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan dari permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu penting bagi seorang guru untuk memupuk nilai-nilai kebajikan tersebut agar seorang guru bisa menjiwai sebuah keputusan yang tepat dari permasalahan yang muncul. Dengan keterampilan coaching seperti, mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan dan berkomitmen untuk terus belajar, maka akan membantu seorang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memprediksi hasil keputusan dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan siap dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari sosial emosionalnya dalam mengambil suatu keputusan karena kondisi sosial emosional guru yang stabil dan baik akan memberi pengaruh pada hasil keputusan yang diambilnya. Maka untuk menstabilkan sosial emosional guru dalam mengambil suatu keputusan, seorang guru perlu memiliki kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skills. Dengan kompetensi tersebut maka diharapkan guru akan mampu mengambil suatu keputusan dengan tepat. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan dan memiliki kesadaran penuh dengan berbagai pilihan yang ada dengan konsekuensinya masing-masing. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral yang berarti benar versus salah ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral maka dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Dan jika masalah tersebut dilema etika atau benar versus benar maka, guru perlu melakukan pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Seorang guru dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara tepat dan minim konsekuensi karena setiap keputusan yang diambil secara tepat, tentu akan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang dicita-citakan. Maka untuk melakukan perubahan, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dengan tujuan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada anak, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Sebagaimana diketahui dalam mengambil suatu keputusan perlu melihat 3 prinsip diantaranya prinsip berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dengan berkiblat pada 3 prinsip tadi maka timbul beberapa tantangan di lingkungan saya di SDN 2 Donorojo dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika diantaranya sulitnya melakukan koordinasi dengan orang tua siswa untuk meminta dukungan dan diskusi perbaikan dari setiap keputusan yang diambil. Kadang saat kita memutuskan suatu masalah dengan prinsip rasa peduli malah menghilangkan kepercayaan siswa dan sebagian wali murid terhadap peraturan yang dibuat di sekolah. Tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan adalah merdeka belajar. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya, mengembangkan potensinya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki.
Maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Dengan kata lain, setiap keputusan yang diambil harus berpihak pada murid dan seyogianya seorang guru menghamba pada murid. Guru merupakan seorang pemimpin pembelajaran yang tugasnya adalah menuntun kodrat dasar dari siswanya. Guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benihnya, maka berkembang atau tidaknya seorang murid tergantung dari tindakan yang diberikan guru. Untuk itu dalam proses pendidikan yang dijalankan guru, maka setiap keputusan yang diberikannya wajib berpihak pada murid dan berfokus untuk perkembangan murid. Karena setiap keputusan yang diberikan guru sangat berpengaruh dengan kehidupan dan masa depan muridnya. Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya diantaranya, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh, mindfulness, untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini adalah 1. 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. 2. 3 prinsip mengambil keputusan, yaitu berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, berpikir berbasis rasa peduli. 3. Tahapan pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulias, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan, idola, pengujian paradigma benar atau salah. Prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, buat keputusan, meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah, ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran mitra saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya berargumen jika pengambilan keputusan cukup dengan mengambil keputusan yang memiliki resiko paling sedikit terhadap institusi dan diri sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika dan pengambilan keputusan yang saya lakukan jauh berbeda dengan konsep yang saya pelajari sekarang ini. Karena dalam kasus sebelumnya saya memutuskan suatu kasus selalu memperjuangkan aturan dan sedikit sekali menerapkan prinsip kepedulian dan tidak pernah melakukan uji regulasi serta uji legal dan sebagainya, apalagi melakukan 9 tahapan dalam pengujian hasil keputusan. Konsep yang saya pelajari pada modul 3.1 ini, tentunya akan memberikan dampak luar biasa bagi saya dan penerapan di lapangan, karena dengan konsep pengambilan keputusan ini maka saya tidak akan mengambil keputusan secara sekonyong-konyong tanpa melakukan tahapan pengambilan keputusan yang benar. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan memberikan resiko kecil terhadap pengambilan keputusan yang saya ambil karena telah melalui tahapan yang seharusnya. Dan setiap keputusan yang akan saya ambil ke depannya akan memihak pada murid, sehingga akan berdampak bagi kemajuan pendidikan. Materi ini sangat penting bagi saya, karena sesuai dengan yang saya pelajari, guru merupakan pemimpin pembelajaran, maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus memiliki kecakapan dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan mampu melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang tepat serta melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Sekian share dari saya tentang materi ini, salam dan bahagia dari Kota 1001 Goa, Pacitan.